Halo, saya Intan Aryita dan kita kembali lagi di Intan's Room. Kali ini kita akan bahas mengenai child grooming. Nah, ini penting banget loh untuk kita pahami child grooming bagi para orang tua khususnya. Karena ini biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai niat gak baik buat anak-anak kita. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa child grooming itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan kepercayaan serta kontrol atas anak-anak. Nah, masalahnya ini dilakukan bukan untuk anak mereka sendiri, tapi anak orang lain dengan tujuan nantinya mereka akan melakukan pelecehan seksual kepada anak. Nah, ini berbeda dengan pedofil ya. Kalau pedofil kan memang ada orientasi seksual yang menyimpang. Kalau ini memang mereka yang melakukan child grooming ini memang ingin memfasilitasi aktivitas seksualnya dan biasanya mereka melakukannya kepada orang-orang terdekatnya, dengan tetangganya atau dengan orang-orang kecil yang biasa mereka temui. Dan pelaku child grooming ini biasanya melakukan awalnya adalah sering memberikan hadiah, makanan, kemudian baik, ramah ya. Pokoknya dia akan melakukan pelekatan-pelekatan yang si anak ini percaya bahwa orang tersebut baik. Bahkan orang tuanya juga bisa percaya bahwa si orang dewasa itu baik kepada anaknya. Nah, biasanya pelaku child grooming ini memang nggak gampang kedetek langsung karena memang perilakunya itu baik banget gitu, sehingga orang tua si anak-anak ini juga nggak menyangka kalau orang itu adalah pelaku. Bahkan saking baiknya bisa jadi kita menitipkan anak kita kepada pelaku itu gitu. Nah, ini kita harus waspada. Kalau ada orang terlalu sering mengasih hadiah kepada anak kita, terus terlalu sering mengajak jalan-jalan atau liburan kepada anak kita, baiknya tuh pokoknya baik yang berbeda deh. Bolehlah kita orang tua punya sinyal yang harus kita jangan abaikan karena ini bisa berbahaya buat anak-anak kita. Nah, anak-anak yang sudah terkena child grooming ini biasanya memang mengarahnya ke pelecehan seksual dan tentunya pasti ada perubahan perilaku dari anak kita. Misalnya yang tadinya ceria jadi pendiam, kemudian yang tadinya mau keluar rumah jadi nggak mau keluar rumah, yang tadinya berani kepada orang lain jadi takut kepada orang lain. Artinya ada perubahan-perubahan perilaku dari anak kita. Nah, disinilah dibutuhkan orang tua untuk aware, sadar apa yang terjadi sama anak kita. Ajak anak kita ngobrol dan jangan sampai berlarut-larut. Kalau anak kita ada cerita, langsung aja kita putuskan dengan si child grooming ini. Kenapa? Walaupun dia kerabat, dia saudara, dia tetangga baik, tapi kalau dia sudah melakukan hal tersebut, kita sebagai orang tua harus melakukan tindakan yang tegas. Bahkan berani speak up atau berbicara bagi para korban dan keluarganya, tentunya menyelamatkan masa depan korban dan juga membuat tidak ada korban-korban lainnya. Ingat, child grooming ini di Indonesia cukup banyak dan cukup mulai tinggi angkanya. Biasanya melakukan pendekatannya melalui game online. Nah, hati-hati nih karena anak-anak sekarang tuh gampang banget tergoda dengan hal-hal yang berhubungan dengan game online. Jadi kita harus jaga anak kita protek anak kita dan ingat jangan terlalu percaya memberikan pengasuhan kepada orang lain. Yang paling benar adalah memberikan pengasuhan ya kepada kita orang tuanya. Semoga anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah SWT ya.